Bisa kita awali berita satu siang dengan informasi Divpropam Polri kembali menggelar sidang etik terhadap Bribka R, anggota Brimob yang terlibat insiden yang menewaskan driver ojek online Afan Kurniawan. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP ini kembali digelar terkait dengan kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Kali ini sidang etik menghadirkan Bribka R, anggota Brimob yang mengemudikan mobil rantis saat insiden maut yang menewaskan Afan Kurniawan. Sidang etik yang digelar di Gedung Transnational Crime Coordinating Center ini berlangsung secara tertutup. Selain itu pihak Kompolnas ini juga diundang sebagai pengawas eksternal. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut dengan digelarnya sidang etik pada hari ini diharapkan dapat membuat terang kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ya, hari ini hari kedua untuk sidang kode etik yang rencananya akan satu orang pada fungsi yang membawa mobil rantis tersebut atau supirnya. Lah harapan kami memang bisa didalami lagi terkait kenapa itu mobil meninggalkan rombongannya, terus sampai pada titik peristiwanya kenapa tetap melaju dan kenapa terus sampai ke markas. Lah itu semoga ini bisa terurai karena kemarin sudah terurai sebenarnya. Tapi kan komandan sama sopir ini gimana terkait juga soal komunikasi dan sebagainya. Sehingga ini tidak hanya bisa menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, tapi juga bisa menghadirkan informasi seterang-terangnya peristiwa ini kita dudukkan kayak apa. Semoga juga membandingkan dengan video-video yang beredar karena itu kan penting untuk posisi sopir, ya kan? Apakah dia bisa melihat almarhum ataukah tidak? Dan untuk memantau bagaimana jalannya sidang etik anggota Brimob yang terlibat pada kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan, sudah ada jurnalis Berita Satu Rama Soekarta dan juru kamera Hidayat Syarif. Selamat siang Rama. Rama, bagaimana jalannya sidang etik pada hari ini di sana? Ya, selamat siang Nisrina dan pemirsa. Nampaknya memang sudah kurang lebih 90 menit jalannya sidang etik yang berlangsung secara tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana pada hari ini sidang berlangsung terhadap Bribka Rohmat yang menjadi pengemudi dari kendaraan taktis atau rantis yang melindas almarhum Afan Kurniawan ketika sedang mengantarkan makanan orderannya menuju para pendemo yang terjadi beberapa waktu lalu. Di mana pada hari ini selain ada pelaku Bribka Rohmat yang menjadi pusat perhatian pada hari ini, namun juga dihadirkan pula 6 saksi lain yang juga berada pada kendaraan taktis tersebut menjadi saksi pada persidangan hari ini. Dan menurut dari anggota Kompolnas Muhammad Khairul Anam atau Ca Anam mengatakan bahwa pada hari ini sidang berlangsung secara tertutup dan pada hari ini akan berfokus pada bagaimana point of view dari Bribka Rohmat ketika berada di dalam mobil, bagaimana point of view dari posisi supir kalau kemarin sudah dibahas terkait dengan point of view dari orang yang di samping supir, maka pada hari ini akan berfokus pada bagaimana point of view supir atau pengemudi rantis ketika berada di kejadian tersebut. Apakah pengemudi atau Bribka Rohmat ini mengetahui adanya seseorang di bawah rantis tersebut, apakah terlihat atau tidak. Jadi pada hari ini memang lebih berfokus pada bagaimana situasi psikologisnya dan juga bagaimana koordinasi apa yang dibicarakan pada saat tersebut dan bagaimana decision making atau pengambilan keputusan ketika pengemudi ini memutuskan untuk melaju dan juga menuju markas seperti itu. Dan menurut dari Ca Anam juga pada hari ini sidang dilaksanakan bisa jadi nanti dikonfirmasi bahwa di akhir sidang nantinya juga akan dijatuhkan putusan seperti yang kemarin dijatuhkan kepada saksi sebelumnya. Demikian, Nisrina. Baik,
Jadi artinya seperti Anda sampaikan ada dibuka kemungkinan bahwasannya saksi atau pelaku lain yang hari ini menjalani sidang ini juga akan diberlakukan terkait dengan pemecatan secara tidak hormat begitu Rama. Ya, Nisrina, kami tidak mendengar atau mendapatkan statement tersebut daripada anggota Kompolnas Ca Anam seperti itu. Namun memang jika kita melihat ke belakang bahwa Bribka Rohmat ini dikenakan sanksi etik berat seperti yang dikenakan kepada Kompol Kosmas yang merupakan saksi sebelumnya yang juga diberhentikan dengan tidak hormat seperti itu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi dan kita juga belum mengetahui pasti kapan kira-kira sidang akan selesai dikarenakan pada hari kemarin untuk sidang yang pertama yang dijatuhkan kepada Kompol Kosmas ini bahkan sidangnya berlangsung sejak pagi hari pada pukul 9 hingga malam hingga pukul 19.30 ketika Kompol Kosmas dijatuhkan hukuman diberhentikan dengan tidak hormat. Dan sebagai informasi juga Nisrina dan pemirsa, dari 6 saksi yang dibawa pada hari ini nampaknya tidak termasuk juga Kompol Kosmas yang pada hari kemarin baru saja diperlakukan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sehingga nampaknya Kompol Kosmas absen pada sidang hari ini. Dan 6 saksi yang Anda sebutkan, apakah ini termasuk 5 diantaranya yang juga berada di dalam mobil rantis pada saat kejadian, Rama? Apakah ini juga sudah ikut diperiksa atau di sidang etik di hari yang sama pada hari ini? Ya, betul sekali. Jadi kelima dari orang-orang yang berada di dalam rantis tersebut juga ikut diperiksa pada hari ini, termasuk ke dalam saksi-saksi yang diperiksa pada hari ini. Dan baru beberapa menit yang lalu sebelum kami menyiarkan secara langsung, ini Ca Anam kembali keluar dari gedung TNCC dan mengatakan bahwa memang pada saat ini kelima saksi sedang diperiksa oleh majelis seperti itu. Jadi memang saat ini di detik ini fokusnya sedang berada pada pemeriksaan kelima saksi yang diperiksa secara bergantian. Baik, terima kasih Rama dan Hidayat Syarif atas laporan langsung Anda dari Mabes Polri. Dan kita nantikan seperti apa nanti hasil dari sidang etik pada hari ini. Selamat kembali bertugas.